Masih di channel Kuliah Online Ekonomi dan masih membahas tentang perkotaan. Di video ini akan dibahas perencanaan kota, tidak secara detail tapi hanya gambaran umumnya saja. Nanti secara detail akan disajikan dalam video selanjutnya. Oke? Pertama kita definisikan dulu apa itu perencanaan. Oke, jadi di sini saya mengambil dua pengertian dalam buku manajemen. Mungkin ada yang memakai bukunya Robbins dan mungkin ada yang memakai bukunya Griffin. Tetapi definisi perencanaan ini mirip. Misalnya ini adalah definisi dari Stephen Robbins bahwa perencanaan itu adalah fungsi manajemen yang melibatkan penentuan tujuan, setting goals, kemudian menentukan strategi untuk mencapai tujuan tersebut, dan juga mengembangkan rencana untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan langkah kerja. Jadi ini pengertian dari perencanaan. Sedangkan Griffin mendefinisikan perencanaan sebagai setting organization's goals, artinya setting tujuan dari organisasi, kemudian menentukan bagaimana cara terbaik untuk mencapai tujuan tersebut. Oke, itu pengertian dari Griffin. Nah, kalau yang terakhir ini adalah definisi perencanaan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 bahwa perencanaan adalah proses penentuan tindakan masa depan yang tepat, kemudian melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Nah, dari tiga definisi ini sebenarnya kita bisa menarik kesimpulan bahwa semua perencanaan itu adalah untuk menentukan tujuan, kemudian kita menentukan bagaimana langkah-langkahnya agar tujuan tersebut bisa dicapai. Jadi intinya seperti itu. Itu pengertian dari perencanaan. Sekali lagi, kita menentukan tujuan, kemudian kita menentukan langkah-langkah apa yang akan kita lakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Itulah planning. Saat kita melakukan perencanaan, paling tidak ada 4 unsur ini yang ada. Yang pertama adalah memilih alternatif. Oke, kenapa memilih alternatif? Karena kita dihadapkan pada keterbatasan sumber daya, sehingga kegiatan yang akan kita lakukan untuk mencapai tujuan, termasuk penentuan tujuan kita, itu harus kita seleksi. Kita harus memilih di antara beberapa pilihan. Ada memilih alternatif di situ. Yang kedua adalah mengalokasikan sumber daya. Tentu saja dalam merencanakan untuk mencapai tujuan, kita juga harus menentukan langkah-langkahnya, termasuk mengalokasikan sumber daya, baik uang, kemudian modal, termasuk waktu juga harus dialokasikan di sini. Yang ketiga adalah alat mencapai tujuan, karena ini sebenarnya adalah dasar dari perencanaan, memang digunakan untuk mencapai tujuan. Yang keempat adalah untuk masa depan. Nah, tujuannya ini adalah untuk jangka waktu yang akan datang, untuk masa depan, bukan respon terhadap permasalahan yang ada sekarang untuk menjawab persoalan saat ini, bukan seperti itu. Tetapi perencanaan itu dilakukan untuk masa yang akan datang. Oke, jadi ada 4 unsur perencanaan ini paling tidak: memilih alternatif, mengalokasikan sumber daya, alat mencapai tujuan, dan untuk masa depan atau masa yang akan datang. Sekarang kita diskusi tentang klasifikasi perencanaan. Nah, menurut sifatnya itu ada perencanaan publik dan privat. Perencanaan publik berarti perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah, kalau privat berarti oleh sektor swasta, perusahaan dan mungkin masyarakat secara individual. Oke. Menurut aktivitasnya ada perencanaan ekonomi, sosial, sumber daya alam, perencanaan fisik, dan yang lain-lain. Oke. Menurut hierarki spasial, ada kata hierarki berarti ada tingkatan-tingkatan, spasial berarti sifatnya adalah kedaerahan. Jadi di sini perencanaan menurut hierarki spasial misalnya adalah perencanaan wilayah nasional, kemudian provinsi, kabupaten, kota, yang nanti akan menghasilkan, sekali lagi, untuk hierarki spasial itu rencananya akan menghasilkan namanya RT/RW. Rencana tata ruang, wilayah baik nasional, RT/RW provinsi berarti rencana tata ruang wilayah provinsi, dan RT/RW kabupaten atau kota. Nah, menurut hierarki operasionalnya ada normative planning, ini merupakan tataran konseptual perumusan kebijakan. Ada strategic planning, ini adalah tatarannya adalah program.
dan operational planning. Ini untuk implementasinya. Oke, jadi menurut hierarki operasional ada yang tatarannya kebijakan, normative planning, tatarannya program, ini adalah strategic planning, dan tatarannya adalah untuk implementasi, operational planning. Nah, kalau begitu apa itu perencanaan kota? Perencanaan kota adalah penyiapan dan antisipasi kondisi kota pada masa yang akan datang, dengan titik berat pada aspek spasial dan tata guna lahan, yang dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan kualitas lingkungan kehidupan dan penghidupan masyarakat kota dalam mencapai kesejahteraan. Oke, jadi sebenarnya gini, kita tadi sudah sepakat bahwa perencanaan adalah untuk menentukan tujuan, kemudian kita menentukan kegiatan apa yang akan kita lakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan seperti itu. Nah, demikian juga dengan perencanaan kota. Apa itu tujuannya? Tujuannya pasti untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kota dan meningkatkan kualitas lingkungan kehidupan. Nah, bagaimana kegiatannya? Nah, untuk mencapai tujuan tersebut akan dilakukan beberapa kegiatan yang terutama itu titik beratnya adalah aspek spasial, oke, dan tata guna lahan. Oke, artinya kita mengatur lahan, memanajemen lahan sedemikian rupa, oke, sehingga tujuan tadi tercapai. Itulah perencanaan kota. Oke, nah kita tadi sudah menjelaskan bahwa perencanaan kota merupakan bagian dari perencanaan hierarki spasial dan produknya adalah RT/RW, rencana tata ruang wilayah. Karena ini kota berarti RT/RW kota, rencana tata ruang wilayah kota. Nah, ini akan kita bahas di seri video perkotaan yang ke-7 nantinya. Oke?